Su-35 Rusia akhirnya turun ke medan perang, terlihat menggantung rudal amunisi di langit Ukraina. Pesawat tempur andalan AU Rusia, Sukhoi Su-35, akhirnya dikerahkan ke medan perang melawan Ukraina. Su-35 nantinya ditugaskan untuk menindas sistem pertahanan udara Ukraina baik di darat maupun udara dalam rangka menetralisir ancaman terhadap aset-aset militer Rusia di medan laga. Mereka lebih menitikberatkan invasi ini pada kekuatan tank dan untuk artileri untuk mendobrak pertahanan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia sendiri telah merilis video jet yang dijuluki Super Flanker. Ini tinggal landas menuju medan tempur dari gambar video yang diperlihatkan menuju Su-35 yang dilengkapi dengan rudal anti radiasi. Sepasang jet Su-35 terlihat berangkat untuk patroli udara tempur. Salah satunya dilengkapi dengan udara rudal KH-31B serta rudal udara ke udara R-77 dan R-73. Kemudian rekaman menunjukkan Su-35S terbang kembali ke pangkalan dengan hanya satu KH-31PM yang terpasang padanya. Sebenarnya informasi rudal KH-1B adalah rudal anti radiasi hipersonik jarak menengah yang menggunakan sekar unit dengan booster bulletin untuk mencapai kecepatan supersonik tinggi. Senjata ini dirancang untuk menghancurkan radar sistem pertahanan udara atau SAM jarak menengah dan jauh, serta untuk mengatasi radar kontrol operasi udara maupun radar peringatan dini. Sistem pelacak yang dimiliki rudal ini mampu mencari dalam berbagai mode. Rudal dapat dilakukan gerakan pull-up 10K melakukan jika terdeteksi oleh radar musuh. R-73 adalah rudal yang sangat gesit dan pertempuran udara tiruan dalam menunjukkan untuk kemampuan off-bersih. Tingkat tinggi R-73 akan menjadi keuntungan besar dalam pertempuran. Adapun rudal udara ke udara, R-77 adalah rudal pelacak rudal aktif, yang berarti memiliki radar kecil di pencari yang bernama pulsa radar untuk mendeteksi target dan kemudian menggunakan informasi ini untuk melacaknya. Ini bisa bermanuver pada sudut serangan yang lebih besar. Meski belum jelas hasilnya, apakah akan mengubah jalannya perang atau tidak. Kehadiran Su-35 Rusia di medan perang beserta senjata canggih dan presisinya menunjukkan keseriusan negara tersebut untuk menghancurkan semua pertahanan udara berbasis darat Ukraina. Koridor kemanusiaan dibuka. Pasukan Rusia akan mengamati rezim diam mulai pukul 10.00 pagi waktu Moskow, 7.00 GMT untuk memastikan perjalanan aman bagi warga sipil yang ingin meninggalkan Kiev, Kharkiv, Sami, Kharkiv, dan Mariupol, ujar Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mitesev. Pembicaraan di Turki, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, akan melakukan perjalanan di Turki untuk berbicara dengan mitranya dari Ukraina, Dmytro pada Kamis. Pasukan Ukraina masih terus berjuang. Pasukan Ukraina melawan upaya pasukan Rusia untuk memasuki Kharkiv, kata Gubernur Nasional Oleg Shanukov. Rusia telah berulang kali mencoba merebut ibu kota wilayah setelah Mali dalam serangan yang berhasil digagalkan oleh pasukan Ukraina, ujar penasihat Presiden Ukraina. Rencana serangan Ukraina, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah memperoleh dokumen Rusia yang membuktikan Ukraina merencanakan serangan di bulan Maret terhadap separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur. Kementerian menerbitkan 6 halaman dokumen yang menunjukkan Kiev merencanakan serangan militer di daerah pemberontak yang dikuasai Rusia di Donbas. Tetapi klaim tersebut tak dapat diverifikasi secara independen. Korban tewas. Kantor Hak Asasi Manusia atau PBB mengatakan
Sejauh ini telah memverifikasi 1.335 korban sipil di Ukraina, termasuk 474 tewas dan 861 terluka. Tetapi jumlah sebenarnya kemungkinan akan lebih tinggi. Ukraina mengatakan pasukan telah membunuh lebih dari 11.000 tentara Rusia. Rusia telah mengonfirmasi sekitar 500 kerugian. Larangan AS atas impor minyak Rusia mendorong kenaikan harga minyak lebih lanjut. Harga telah melonjak lebih dari 30% sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Efek ekonomi, McDonald, Starbucks, dan L'Oreal menutup sementara semua gerai di Rusia. Coca-Cola dan Pepsi menghentikan penjualan di negara tersebut. Unilever menjadi perusahaan makanan besar Eropa pertama yang menghentikan impor dan ekspor dari Rusia. London Metal menghentikan perdagangan nikel sebagai harganya naik 2 kali lipat menjadi lebih dari $100.000 AS per ton. Rubel Rusia telah mencatat kerugian besar selama berhari-hari pada Senin kemarin, turun secara signifikan terhadap dolar AS dan euro. Pesawat tempur andalan AU Rusia, Sukhoi Su-35, akhirnya dikerahkan ke medan perang melawan Ukraina. Su-35 nantinya ditugaskan untuk menindas sistem pertahanan udara Ukraina baik di darat maupun udara dalam rangka menetralisir ancaman terhadap aset-aset militer Rusia di medan laga. Mereka lebih memperhatikan invasi ini pada kekuatan tank dan untuk artileri untuk mendobrak pertahanan Ukraina.